Pertanyaan tentang apakah orang mati menyadari bahwa mereka telah mati merupakan salah satu isu yang sering muncul dalam diskusi teologis dan refleksi iman Kristen. Pertanyaan ini tidak sekadar lahir dari rasa ingin tahu filosofis, melainkan dari pergumulan manusia akan makna hidup, kematian, dan pengharapan setelah kematian. Alkitab berbicara tentang kematian dengan cara yang serius, jujur, dan penuh harapan, sehingga jawabannya perlu ditelusuri dengan hati-hati berdasarkan kesaksian kitab suci, bukan sekadar spekulasi atau pengalaman subjektif. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kematian adalah akibat dari dosa. Kejadian 2:17 menegaskan bahwa upah ketidaktaatan adalah kematian, dan Roma 6:23 meneguhkan bahwa upah dosa ialah maut. Dalam pemahaman Alkitab, kematian bukan sekadar peristiwa biologis berhentinya fungsi tubuh, melainkan pemisahan antara tubuh dan roh. Pengkhotbah 12:107 menyatakan bahwa debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ayat ini menunjukkan adanya dimensi rohani setelah kematian jasmani. Namun, apakah orang mati menyadari keadaan mereka? Dalam Perjanjian Lama, kematian sering digambarkan sebagai keadaan tidur. Mazmur 13:4, Daniel 12:2, dan Pengkhotbah 9:5 menyebutkan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa lagi dalam konteks kehidupan di bawah matahari. Ungkapan ini sering dipahami sebagai ketiadaan kesadaran akan aktivitas duniawi, bukan ketiadaan eksistensi sama sekali. Orang mati tidak lagi terlibat dalam urusan dunia, tidak mengetahui peristiwa yang terjadi di bumi, dan tidak berpartisipasi dalam kehidupan manusia. Perjanjian Baru memberikan terang yang lebih jelas tentang keadaan setelah kematian. Yesus sendiri menggunakan istilah tidur ketika berbicara tentang kematian Lazarus, namun ia juga menunjukkan bahwa kematian bukan akhir dari kesadaran. Dalam Lukas 16:19-31, perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus memperlihatkan adanya kesadaran setelah kematian. Orang kaya menyadari penderitaannya, mengingat hidupnya yang lampau, dan bahkan menyadari keberadaan saudara-saudaranya yang masih hidup. Meskipun perumpamaan ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan seluruh detail keadaan akhir, Yesus jelas menggunakannya untuk menunjukkan realitas kesadaran setelah kematian. Lebih lanjut, perkataan Yesus kepada penjahat di salib, "Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus." Lukas 23:43 mengindikasikan bahwa setelah kematian, ada kesadaran langsung akan kehadiran bersama Kristus bagi orang percaya. Rasul Paulus pun menegaskan keyakinan ini ketika berkata bahwa ia lebih suka meninggalkan tubuh ini dan diam bersama-sama dengan Tuhan. 2 Korintus 5:8. Pernyataan ini sulit dipahami jika kematian berarti ketiadaan kesadaran total. Dengan demikian, Alkitab mengajarkan bahwa orang mati menyadari keadaan mereka, tetapi kesadaran itu tidak sama dengan kesadaran hidup di dunia sekarang. Mereka tidak menyadari peristiwa-peristiwa di bumi, tidak berinteraksi dengan dunia orang hidup, dan tidak kembali untuk memperbaiki nasib atau memberi pesan. Kesadaran setelah kematian berada dalam dimensi yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan Allah, baik dalam penghiburan bagi orang benar maupun dalam penantian penghakiman bagi orang fasik. Penting untuk ditegaskan bahwa Alkitab tidak pernah mendorong orang percaya untuk mencari komunikasi dengan orang mati. Praktik-praktik seperti spiritisme, pemanggilan arwah, atau mencari petunjuk dari roh orang mati dengan tegas dilarang. Ulangan 18:10-12. Larangan ini menunjukkan bahwa orang mati berada di luar jangkauan manusia dan sepenuhnya berada dalam otoritas Allah. Pada akhirnya, pertanyaan apakah orang mati menyadari bahwa mereka telah mati membawa kita pada pengharapan eskatologis Kristen. Kesadaran setelah kematian bukanlah tujuan akhir, melainkan penantian akan kebangkitan tubuh pada kedatangan Kristus yang kedua. Orang percaya hidup dengan pengharapan bahwa kematian telah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu, fokus iman Kristen bukan pada rasa ingin tahu tentang keadaan orang mati, melainkan pada kesiapan hidup di hadapan Allah sekarang ini. Kesimpulannya, Alkitab mengajarkan bahwa orang mati menyadari keadaan mereka dalam dimensi rohani, namun tidak menyadari kehidupan dunia seperti sebelumnya. Kesadaran itu berada dalam terang keadilan dan kasih Allah, sambil menantikan penggenapan terakhir dalam kebangkitan dan kehidupan kekal. Kebenaran ini seharusnya mendorong setiap orang percaya untuk hidup dalam iman, pertobatan, dan pengharapan yang teguh di dalam Kristus.